من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala az-zulumati wan-nur wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Allah ciptakan sesuatu yang hidup itu berasal dari air. Jadi sesuatu yang hidup itu berasal dari air. Wa huwa alladzi khalaqa minal ma'i basyara. Bahkan manusia pun tercipta dari air. Faja'alahu nasaba wa syihra. Nah, dari situlah ada keturunan, baik dari segi nasab maupun dari segi berdasarkan perkawinan. Nah, di dalam Al-Quran air itu memang sangat penting. Banyak ayat-ayat yang membahas masalah air. Nah, salah satunya kita tahu bahwa kita pun secara syariat jadinya seperti ini kan sababiahnya mimma'in dafik, air yang keruh, mimma'im mahin, air yang hina, min nutfatin amsaz, air yang bercampur, mimmani yumna, mani yang ditumpahkan, min sulalatin, dari saripati, min tin, saripati tanah, min turab, dari tanah. Terus lagi yang kita hafal, min solsolin kal fakhar, dari tanah yang dicampur seperti tembikar. Kemudian juga yang terakhir min solsolim min hamaim masnun, min solsolim min hamaim masnun, min solsolim kal fakhar, itu ya. Jadi ada dua. Nah, itu semuanya kalau dikerucut menjadi air. Demikian. Itu kalau dibahas mungkin terlalu dalam lah. Intinya pokoknya dari air. Nah, air ini dalam bahasa fikih sangat penting karena salah satu alat untuk mensucikan baik hadas kecil maupun hadas besar. Hadas kecil ya dengan wudu, hadas besar ya dengan mandi besar. Wudu ya dengan air, mandi besar juga dengan air. Jadi air ini salah satu alat untuk mensucikan dari hadas kecil dan hadas besar. Nah, air itu pertama ada air tahirun, mutahharun, suci buat dirinya, juga bisa mensucikan bagi yang lain. Pertama air mutlak. Air mutlak itu yang pertama ma'us sama, air yang turun dari atas, air hujan dari langit, dari hujan. Kemudian ma'us salji, air salju. Ini kita nggak ada kali, ada mana di sono ya, Irian kali di pegunungan itu kan. Kemudian ma'ul ba'ri, air sumur dulu sama sanyo, mereka pakai pun sanyo udah jet pump gitu ya. Kemudian juga ma'ul ma'in, sumber mata air. Nah,
Nah, kayak di Lembang, pokoknya daerah pegunungan tuh ya sumber mata air. Kemudian ma'ul bahari, air laut. Wah, air laut boleh, air laut dipakai wudhu, dipakai boleh, walaupun agak asin ya. Air laut, bahkan air laut ini pertemuan wa huwallazi marajal bahraini, ada pertemuan dua air. Haja ajbun furat, yang pertama air tawar bertemu dengan wahaja milhun ujaj, dengan air laut. Jadi ada pertemuan antara air tawar dengan air asin. Wa ja'ala bainahuma barzahun, di antaranya itu tidak pernah mau nyambung, jadi ada barzah, ada penghalang. Wa hijram mahzur, ini diungkap lah di YouTube, banyak itu diungkap. Jadi Al-Quran sudah mengungkap ribuan tahun yang lalu, ternyata terbukti gitu. Ada air laut. Kemudian air itu, air sungai, ma'un nahri, air sungai ya. Sungai-sungai yang bening ya, air di kita mau kotor ah. Kemudian ma'ul apa namanya, bardi, air dingin, salju. Bukan salju, air itu embun. Air kulkas mah enggak ya? Kulkas mah enggak, karena proses itu. Aqua ada dua, kalau memang mineral yang asli dari pegunungan boleh, tapi kalau yang aqua galon mah kali banyak itu apanya sih ulang. Nah, kita wudhu pakai galon, waduh nggak sah ya, kecuali memang tidak ada air lagi kali mungkin. Kemudian ada air suci tapi tidak mensucikan, boleh dirinya suci cuman nggak bisa dipakai wudhu atau mandi ya, seperti air ya, teh, air susu, Pocari Sweat, Sprite, gitu-gitu dah ya, itu kan suci, cuman nggak boleh pakai wudhu pakai Sprite, wudhu pakai Coca-Cola. Kayak zaman saya dulu masih kecil ada tuh seseorang yang wudhunya pakai itu, pakai dulu zaman ngadu bedug. Ngadu bedug kayak limun. Mohon maaf bercanda itu. Kemudian ada air suci mensucikan tapi makruh, misalnya terlalu panas, musammas namanya, air terjemur matahari. Karena air toren ya, toren yang kejemur tuh kan panas banget tuh, kalau kita ini boleh dipakai wudhu cuman makruh, artinya takut bahaya. Atau terlalu dingin, wah kayak di Lembang mana, makanya kalau kita wudhu di tempat-tempat dingin kayak di Ciwidey di mana, jangan disamain wudhu dengan di Cebong, jangan main guyub bro, jangan ya, paling gitu-gitu tuh ya, diusap-usap dah. Apalagi kalau subuh, waduh muka kan udah usap dong gitu, gitu ya. Kok kalau di tempat dingin kita nggak mungkin bisa, kita kan biasa tempat panas begini, kecuali orang situnya kali yang udah biasa, kita mah waduh belum biasa tempat-tempat dingin, atau di kutub kali ya, atau di tempat-tempat minusnya sampai 20 derajat, di bawah 0 derajat, di bawah 0 mungkin sampai kedinginan lah. Makanya boleh seseorang itu sholat pakai sepatu. Di daerah-daerah dingin kan sepatu nggak dibuka. Rasulullah pernah sholat pakai sepatu, jadi wudhu sepatunya nggak dibuka, jadi pas mau ke ke kaki cukup sepatunya diusap tuh gitu. Ini daerah-daerah dingin begitu, daerah-daerah dingin. Jadi jangan kaget kalau ada orang sholat pakai sepatu di daerah dingin gitu, daerah-daerah di bawah 0 derajat. Atau misalnya wudhu sepatunya nggak dibuka, jangan kaget, boleh, nggak jadi masalah. Ada air mustakmal. Air mustakmal itu air yang kena percikan wudhu ya. Ini mazhab Imam Asy-Syafi'i, mazhab lain enggak, mazhab lain ya enggak ada istilah mustakmal. Kalau mazhab Syafi'i itu ada. Misalnya air kurang 2 kula, nah itu juga nggak boleh. Airnya suci, mensucikan, cuman
suci, cuman kurang dari 2 kula. Satu kula itu kan 60 cm panjangnya, lebarnya 60 cm, tingginya 6 cm, panjang kali lebar kali tinggi 60 kali 60 sekian sentimeter kubik. Nah, sekian liter lah gitu. Biasanya tukang bakso lebih paham kalau dulu biasanya gitu. Kalau zaman sekarang kan memang orang kaya zaman sekarang kan hampir rata-rata nggak punya bak. Ya, kalau kita masuk teh paling kayak pencetan, yang merah sama hijau. Merah kita pencet, wow panas. Hijau, dingin gitu. Iya, hot, yang gitu-gitu dah. Apalagi di hotel di mana biasanya mah, lah ini kosong begini sih bak, kayak orang kayak mayat gitu. Kosong begini kita ngejolor, bagaimana ini? Ya pada tinggal pencet. Oh, dingin sama panas, jadi hangat. Wow, setelah itu selesai, buang. Mungkin kalau yang belum paham ini. Atau misalnya saya pernah itu nganter umroh, kan kencing di bandara. Pas selesai kencing, lah mana pencetan, mana air, aja bingung, ada tisu doang ini. Lah ini bagaimana sih ini? Cari-cari pencetan kali untuk air, gak ada. Lah ini bagaimana judulnya ini? Ada tisu gulungan, ya udah terpaksa. Boleh tuh dengan tisu ya. Nah itu istinja namanya, boleh dengan tisu karena kondisinya sangat darurat. Ya nggak ada lagi benda di situ, ada tisu. Bahkan mohon maaf kalau orang-orang luar mohon maaf ya, sampai buang air besar pun ya membersihkannya dengan tisu, ada itu WC dengan tisu. Kita malah kagak betah. Nah pas yang kedua kalinya saya nganterin tuh, udah nggak mau lagi, saya nyari-nyari yang ada airnya. Ke bawah kan ada tuh di bawahnya, deket parkiran. Atau di atas juga ada sih yang ada airnya ada. Itu mas saya kebetulan nggak ada airnya. Jadi boleh pakai tisu dalam kondisi sangat darurat. Kemudian ma'un najis, air yang kena najis, ya udah tahu semua lah, udah pasti itu nggak bisa dipakai, nggak suci juga tidak mensucikan. Misalnya minuman khamar, minuman keras juga termasukin, itu najis ya, minuman khamar. Innamal khamru wal maisir najisun, itu najis, najisnya najis langsung. Jadi misalkan ada topi miring atau apa kan airnya itu najis, itu najis itu. Beda dengan kalimat najis ini, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun. Nah kalau najis di sini akidahnya, ya, kalau ada orang di luar Islam itu kan najis akidahnya ya. Kalau orangnya sih suci, karena orang itu kan masuk Bani Adam. Seluruh Bani Adam itu tidak ada yang najis, semuanya dalam kondisi suci. Tuh, ini ada tuh. Walaqad karramna Bani Adam, kami muliakan turunan Adam, maksudnya manusia. Jadi manusia itu nggak ada yang najis. Jadi andaikan akidahnya berbeda, misalkan kita selaman sampai nggak mau, nah dia najis nggak bisa. Nah itu yang najis ya. Jadi kalau manusia itu tidak ada yang najis. Bahkan ketika seorang wanita sedang haid pun, ini pernah Rasul langsung praktekkan. Jadi Siti Aisyah pada waktu itu kan ada pemahaman masyarakat jahiliyah, kalau wanita sedang haid apa yang disentuh itu menjadi najis, maka oleh Rasul dibantah. Nah diantaranya hadis ketika Siti Aisyah sedang haid, dia minum, diambil gelas. Oleh Siti Aisyah protes, ya Rasul jangan, saya sedang haid, diambil. Terus bekas minum Siti Aisyah itu dituangkan air, langsung diminum lagi oleh Rasulullah. Jadi haid itu, ya Aisyah, haid itu bukan pada gelasmu. Sejak saat itulah hukum menerangkan bahwa wanita haid itu menyentuh apapun tetap suci. Nah, nanti kita bahas dalam kaitan haid. Demikian masalah air. Ini walaupun bapak-bapak udah bisa semua, ya minimal kita ngulang-ulang kembali. Wallahu a'lam bishawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad ahzaita
wa ma lizzalimin min ansar. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rasulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Man ana